Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berdirinya saya di sini akan membawakan materi dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Ahmad Nasir Hasbullah, NIM 10119003, akan menjelaskan tentang pengertian keluarga. Keluarga dalam bahasa Arab disebut dengan ahlun. Kata ahlun berasal dari kata ahila yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut konsep Islam, keluarga adalah suatu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum. Secara hukum agama, keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, di mana dalam satuan manusia, keluarga merupakan institut kecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, dan damai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah berikutnya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu keluarga dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran dijumpai beberapa kata yang mengarah pada keluarga ahlul bait, disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW. Dalam Al-Ahzab 33, wilayah kecil adalah ahlul bait dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga. Dalam kurung At-Tahrim 6, keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra, bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak, keturunan mereka, kakek, nenek, saudara kandung, dan anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman, dan bibi, serta anak mereka atau sepupu. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. Sedangkan sabda Nabi SAW, inkihul walud, artinya nikahilah dengan perempuan yang banyak anak, keturunan banyak anak. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurnaan keagamaan seseorang. Fungsi keluarga secara sosiologis menurut Jana 1990 mengemukakan 7 macam, yaitu pertama, fungsi biologis. Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Kedua, fungsi edukatif. Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota, di mana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani. Ketiga, fungsi religius. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, fungsi protektif, di mana keluarga menjadi tempat yang aman dan dari gangguan internal maupun eksternal. Kelima, fungsi sosial adalah berkaitan dengan persiapan anak menjadi anggota masyarakat yang baik maupun memegang norma-norma kehidupan secara universal, baik internal
interaksi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bangsa, bahasa maupun jenis kelamin. Keenam, fungsi kreatif bahwa keluarga merupakan tempat dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Ketujuh, fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas secara mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik. Al-Quran melukiskan jalinan rasa cinta dan ikatan antara suami istri dengan kata-kata indah dan gaya bahasa yang bagus dalam mengungkapkan hakikat kemanusiaan yang terkandung dalam jalinan cinta antara suami istri. Islam telah menetapkan hak-hak ketentuan dalam kehidupan keluarga. Salah satu karakteristik yang merefleksikan akidah Islam adalah penegasan terhadap pentingnya pernikahan. Dengan demikian pihak laki-laki maupun perempuan mustahil melanggengkan kehidupan membujang atau melanjang. Terdapat syarat dan rukun yang harus ditaati. Menikah memang tidak sulit, namun melanggengkan pernikahan itu yang tidak mudah. Tujuan pernikahan bukan semata-mata memenuhi kebutuhan biologis atau hanya dijalani sehari 2 hari saja. Akan tetapi dengan pernikahan harus menjadi gerbang utama mengaruhi kehidupan yang lebih agung untuk masa depan yang panjang. Hukum nikah. Hukum nikah sangat erat hubungannya dengan mu'alaf. Kalau seorang telah mu'alaf dan mampu, maka untuk melaksanakan nikah menjadi wajib. Jika seorang mu'alaf tidak mampu, makanya hukumnya makruh. Kalau ia nikah dengan niat menyakiti istri atau balas dendam, hukumnya haram. Untuk diketahui, nikah memiliki hukum asal adalah mubah. Nikah akan menjadi sunnah hukumnya apabila seorang yang memerlukannya. Maka dapat diketahui bahwa nikah memiliki hukum yang berbeda bagi seorang, di mana dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, atau menjadi haram, sangat tergantung pada kondisi dan keadaan yang bersangkutan. Nurul Fetrianti akan meneruskan poin C, yaitu kesetaraan gender sebagai landasan keluarga sakinah. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kunci kehidupan keluarga adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, mawaddah warahmah sendiri merupakan istilah dalam bahasa Arab sakinah yang bermakna tenang, tentram. Mawaddah diambil dari kata wada yang salah satu artinya adalah cinta. Poin terakhir yaitu pengaruh konstruksi gender terhadap pembentukan keluarga sakinah. Kesetaraan dan keadilan gender akan dilemahkan oleh masyarakat atau keluarga yang memegang penganut budaya patriarki. Biasanya laki-laki subordinat dan istri berada pada posisi subordinat. Fakta-fakta di masyarakat membuktikan bahwa istri dominan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kesetaraan dan keadilan dalam keluarga dewasa ini telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri, sebab prinsip-prinsip membina keluarga sakinah sama dan sebangun dengan prinsip-prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, keluarga sakinah berwawasan gender merupakan keluarga idaman bagi setiap keluarga karena tujuan perkawinan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam membangun rumah tangga. Dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan,
Jika banyak kekurangannya kami mohon maaf yang sebesarnya. Akhirun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.